balik lagi di YouTube channel kami Karina Linantis. Yang nanti sih bakalnya kita akan ngerubah nama channelnya ya. Ya, tapi masih bingung cari kira-kira referensi apa nama yang bagus untuk YouTube kita. Nah, kali ini kita mau menceritakan tentang pengalaman kami di kehamilan anak pertama kami, yaitu Afshin. Kita nikah pada tanggal 14 Maret 2020. Oke, jadi di 2 tahun yang lalu ya. Dan kita baru bergerak untuk nge-share ke kalian pengalaman kami waktu itu. Jadi saya lagi kerja di Malang, suami di Surabaya. Nah, kita memang LDRan, ketemu seminggu 2 kalian. Suami lagi kerja di Surabaya, lalu pas banget di bulan Mei ya, kalau nggak salah. Di bulan Mei, 2 bulan setelah kita menikah. Nah, itu aku tuh ngerasa kayak ngantuk, terus udah capek. Akhirnya kok kayak nggak enak badan gitu kan. Akhirnya kita Hai guys. Hai Afshin dan hai. Guys, ini anaknya mau ikutan vlog. Yaudah ya, kita lanjut. Jadi tadi sampai mana? Jadi di bulan Mei waktu aku ulang tahun ya, afternya itu pulang kerja itu rasanya capek, terus ngantuk gitu kan. Akhirnya mudah lelah. Biasanya pulang kerja masih ya TV, lalu sekarang pulang kerja tidur, langsung tidur gitu. Nah, akhirnya kita memutuskan untuk periksa ke klinik. Jadi ada salah satu klinik di Malang, namanya Klinik Bunga Melati. Kita ke sana. Nah, itu akhirnya diminta untuk tes dan hasilnya adalah positif. Dan usia kehamilannya udah 5 minggu. 5 minggu. Gitu. Kenapa kita pilih Klinik Melati? Karena itu udah klinik kesayangan kami di Kota Malang dan udah favorit lah di situ. Jadi kita percayakan pada Klinik Melati. Nah, kan awalnya kita nggak ngerti ya apa yang harus kita lakukan, cara maksudnya supaya babynya sehat, pinter itu gimana, kita nggak ngerti caranya sama sekali. Akhirnya kita lihat-lihat di YouTube ya, bagaimana periksanya atau USG dan segala macam, benar-benar nggak ngerti sama sekali kan. Akhirnya kita USG di salah satu rumah sakit X yang ada di Kota Malang. Nah, itu biayanya berapa dulu, Bah? 100.000 tiap. Iya, 100.000 tiap kali USG. Nah, jadi tiap bulan kita 1 bulan sekali ya, 1 bulan sekali kita USG. Nah, ini ada beberapa foto-foto Afshin masih di dalam kandungan. Gitu. Ada banyak banget sih, dan kita memang arsipkan. Karena tiap pertemuan kita USG. Dan itu berapa minggu sekali? 1 bulan sekali awalnya. Nah, tapi untuk mendekati hari H persalinan, sebulan 2 kali. Afshin. Oke. Dadah gimana? Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ini tadi habis bobo Afshinnya ya, terus kebangun. Oke. Apa namanya? Dulu waktu di rumah sakit klinik yang pertama ya. Klinik yang pertama kan posisinya Afshin sudah masuk ke panggul, jadi posisinya itu udah betul. Tapi waktu mendekati HPL, nah itu dokternya menyarankan
operasi gitu. Tapi kita waktu itu sih kita pengennya normal. Kita pengennya normal dan sebenarnya sih panik. Terus papanya Afshin maunya ya udahlah nggak apa-apa kalau memang operasi yang terbaik. Tapi aku benar-benar kekeh, ini tuh nggak apa-apa, ini tuh nggak apa-apa. Jadi kita pindah ke rumah sakit Puri Bunda Malang. Nah itu jadi rumah sakit persalinan favorit sih di Kota Malang. Afshin nggak mau di rumah sakit umum, waktu itu kayak rumah sakit umum gitu lah. Jadi dia nggak khusus persalinan, maunya di rumah sakit ibu dan anak di Puri Bunda. Akhirnya Afshin di Puri Bunda itu 1 bulan terakhir ya. 1 bulan terakhir kita cek kandungan, bagaimana posisi. Terus kata ibu waktu itu, dokternya perempuan, dia bilang kalau nah ini posisinya bagus, terus tekanan darah juga bagus, semuanya bagus. Dan terus kan saya tanya kan, berarti bisa ya dok saya lahiran normal? Bisa banget, karena memang faktornya itu udah bagus lah untuk lahiran normal gitu. Ya. Nah kalau kalian tanya apakah HPL-nya itu maju atau mundur, kita mundur 1 minggu. 1 minggu, nggak sampai 5 harian kan. Iya. Jadi lahirnya Afshin di tanggal 17 Januari 2021. Ini dia babynya guys. Sekarang Afshin lagi usia 1,5 tahun. Dulu ini ya apa namanya, malam ya baru ngerasain. Oh ya, jadi kita ngerasain Ya rasanya sakit iya rasanya sakit. itu Setelah kita ini sih waktu habis makan-makan sama keluarga di tanggal waktu itu ulang tahunnya omnya Afshin. Terus kita makan-makan sekitar habis maghrib. Lalu sepulang dari makan-makan Isya itu rasanya makin sakit sih, makin kayak sakit hilang gitu. Nah jadi nggak tahu ini sebenarnya apa udah saatnya gitu atau belum, kan bingung karena nggak pernah. Orang tua memutuskan ini sih ke rumah sakit. Akhirnya kita memutuskan ke Puri Bunda malam itu juga sambil membawa ya perlengkapan pakaian gitu-gitu sih. Terus kita berangkat jam 8 sampai sana setengah 9 mungkin jam 9. Terus kita ke UGD dicek ternyata belum ada pembukaan. Akhirnya disuruh lah kita keluar, ya jalan-jalan di luar sampai adanya pembukaan. Terus akhirnya kita malam jam 11 mungkin ya, jam 11:12 itu kita masuk lagi untuk cek lagi, ternyata udah Sorry guys, ini suara anjing. Jadi pembukaan 1 itu sekitar jam 11. Terus kita dikasih tahu enggak sih, jam 11 masuk ruangan UGD, dicek lagi ternyata udah bukaan 1. terus Nah awal dari situ udah kemana-mana ya itu sampai kita ini ada berhubung tahun 2021 masih masa pandemi, kita harus dicek dulu, cek rapid sih. Nah dan penunggunya juga cuman 1 suami aja. Sebenarnya aku ada ibu putihnya Afshin, cuman yang dipersilahkan masuk hanya 1 orang saja. Iya, Terus kita dipersilahkan masuk ke ruang persalinan ya. Waktu itu
satu kamar 2 orang karena Itu saya lupa sih sekitar jam berapa ya masuk ruangan persalinan. pagi ya, jam subuh jam 4 pagi. Ah. Jam 4 pagi. Terus akhirnya Jam 4 pagi. setengah 9 pagi kalau misalnya ya. Setengah 9 pagi Afshin lahir. Ah. Dan prosesnya itu benar-benar sakit yang sakit sih. Kalau orang bilang rasanya itu kayak apa? Kayak cuman mau pup atau apa? Enggak guys, sebenarnya memang sakit gitu. Dan nambah pembukaan itu tuh makin sakit gitu. Sampai saya itu benar-benar nggak kuat gitu. Benar-benar rasanya tuh menyerah gitu lah. Tapi kan kita dari awal udah pengennya normal, jadi ya udah harus normal gitu. Meskipun ada omongan masih udah operasi aja, tapi udah kata susternya sih jangan, ini udah mau sempurna, jadi jangan sampai nyerah gitu lah kisaran. Senyum Afshin. Jadi akhirnya aku kasih semangat terus sih sampai akhirnya jam setengah 9 pagi itu baru Afshin alhamdulillah lahir dengan selamat. Ini kita mau apa namanya, itu kita mau abadikan ya, cuma nggak boleh deh. Jadi tidak boleh ambil ada gambar video atau gambar. Akhirnya ya udah nggak ada dokumentasi waktu di Afshin pertama lahir. Lihat kita Lihat mak bapaknya. Welcome to the world, baby Afshin. Nah, itulah guys. Kira-kira kita mau kasih tips apa nih buat para pasangan muda? Apa yang perlu disiapkan untuk menyambut buah hati pertama? Yang pasti kan 8 bulan itu berapa bulan itu kan udah kelihatan laki atau perempuan itu nih. Sebenarnya 4 bulan udah kelihatan sih. Nah, itu kita kan bisa prepare dari situ, kayak beli perlengkapannya, apa-apanya dipersiapkan dulu. Jadi yang terus waktu lahirannya sih kita udah prepare sih, kayak beli pakaian, beli semuanya prepare sih kita. Jadi nggak ada yang sampai kekurangan ataupun kebingungan nyari lah. Cuman dari dulu dari rumah sakitnya itu perlu beli apa ya, yang kayak underpad. Nah, jadi kita pakai BPJS guys. Kita pakai BPJS kesehatan kelas 1. Nah, itu benar-benar kita nggak bayar apa-apa. Iya, kita ambil underpad. Kita cuma bayar underpad di apotek saja, dan itu pun nilainya cuma 50 ribuan kan. 50 ribu kembali. 50 ribu kembali. Nah, cuman itu aja. Terus kalau lahiran normal itu di rumah sakit cuman nginep sehari aja, karena dicek jahitan dan segala macam udah oke, bisa boleh pulang. Beda dengan yang sesar. Sebenarnya untuk para ibu nggak usah khawatir, nggak usah bingung lah mau lahiran sesar ataupun normal, itu sama-sama udah jalan yang terbaik dari Yang Maha Kuasa. Jadi nggak, yang sesar nggak usah berkecil hati atau merasa nggak jadi ibu sepenuhnya atau gimana, nggak usah. Itu semua memang perjuangan kita sebagai seorang ibu untuk melahirkan seorang anak dengan sehat tanpa kekurangan satu apapun. Nah, itu aja sih tipsnya ya. Dan intinya sering cek aja setiap bulan ke dokter kepercayaan. Kalau saya sih yang ini ada apa namanya? Yang ada USG-nya. USG-nya, jadi enak. Ada dokumentasi. Jadi kita tiap bulan itu punya dokumentasi. Tiap kita USG kita pasti dapat dokumentasi. Setiap kita cek kami
Maksudnya itu. Juga hamil. Nah, terus apa aja yang dikonsumsi? Jadi biasanya di rumah sakit ataupun klinik di dokter yang kita periksa itu kita diberi vitamin ya. Itu beberapa vitamin yang harus kita beli di apotek. Biasanya lagi lemes, baru bangun. Malam itu setelah lahir, terus kan kita pindah ke ruang. Setelah melahirkan langsung pindah ke ruang rawat inap. Ruang rawat inap ya. Absennya masih ini di ruang bayi. Akhirnya baru boleh ke ruangan rawat inap kita itu sekitar habis asyar. Itu sama suster diantar ke ruangan inap kita. Enggak Pak, itu neneknya Afshin ambil. Neneknya ambil. Kebetulan aku kan pulang ya ini. Gantian. Terus juga bersih-bersih plasenta. Nah itu. Ya udah, terus akhirnya Abjen waktu itu sebenarnya dokternya bilang kalau intinya nggak boleh bubuk sama kita. Nah harus terpisah. Tapi berhubung hasilnya udah keluar, alhamdulillah lancar dan langsung boleh tidur sama orang tua. Jadi malam tidur sama kita. Terus paginya itu diantar ke ruangan bayi untuk dimandikan dan dijemur. Terus nanti diantar lagi. Nanti sekitar jam 7 itu diantar ke ruang rawat inap. Kita ambil. Terus setelah itu neneknya sama aku sih, karena penasaran. Maksudnya ya pengen ketemu terus lah. Habis itu sebelum kita pulang benar-benar kita dicek gimana kondisi jahitan, terus gimana kondisi bayinya, terus aku juga juga dikasih edukasi bagaimana cara memandikan bayi, cara menyusui dengan benar, dan cara merawat lah. Pokoknya lumayan bagus sih penanganan di rumah sakit Puri Bunda. Jadi recommended banget buat para ibu-ibu yang mau melahirkan. Nah itu guys. Jadi misalnya ada dokter yang bilang ini posisinya nggak benar, mending maksudnya kalau kurang serak ya di hati, ya saran kita sih cari beberapa 2 rumah sakit lah, maksudnya sebagai perbandingan. Nah bukannya kita nggak percaya sama dokter ya, tapi kan mungkin aja posisi bayi udah berubah atau gimana kan. Jadi kalian tetap semangat. Oke. Cukup ya? Cukup sih, itu nanti kita sambung lagi di next video. Di next video kita bakal terus upload tentang family kita, tentang perkembangan anak dan macam-macam lah pokoknya. Jalanan kita. Oke, ini Afshin lagi mau bobok lagi. Oke. Bye guys. See you on next video. Pengalaman